Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semuanya. Saya selalu berharap kondisi Bapak Ibu selalu baik-baik saja ya. Kadang memang bisa tidak baik. Ada kesulitan-kesulitan hidup yang harus kita lalui. Saya berulang kali Bapak Ibu mengatakan kita memang hidup di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Artinya oleh sebab itu pergumulan hidup itu memang menjadi bagian perjalanan hidup kita. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, kita ini disebut sebagai orang percaya, orang yang percaya. Artinya kita percaya ada Tuhan yang maha kuasa, yang berdaulat atas segala sesuatu. Allah yang dikatakan bersemayam di atas tahta yang maha tinggi. Namun juga Allah yang dekat dengan umatnya. Bapak Ibu, ketika kita bergumul dengan hidup yang kita jalani, apakah cara terbaik untuk kita menyadari bahwa Tuhan, Engkau memang menyertai saya dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan bertindak menurut waktu dan cara yang tepat. Apakah cara terbaiknya Bapak Ibu sekalian bagi kita? Jawabannya doa. Minggu ini kita akan membicarakan kembali relasi kita dengan Allah melalui doa-doa kita. Doa adalah sarana yang sepertinya sangat sederhana sekali. Namun saya ingin katakan punya kuasa yang sangat luar biasa. Doa yang dinaikkan dengan keyakinan yang sungguh adalah doa yang berkuasa untuk menyatakan kehendak Allah atas kita. Dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai 18 dikatakan firman Tuhan mengatakan demikian. Waktu itu Yakobus mengingatkan orang-orang percaya mengenai bagaimana Tuhan memakai hambanya di zaman dulu. Ayat 17 dikatakan begini, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, doa itu memiliki kuasa yang luar biasa untuk menyatakan kehendak Allah. Doa yang sungguh-sungguh di hadapan Allah pasti akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kehendaknya kepada kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita berdoa, iman yang teguh itu sangat penting. Barang siapa datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan Allah tidak diam. Ia bertindak menurut cara dan waktunya yang bijaksana. Bapak Ibu, di satu sisi kita melihat Alkitab mengajarkan kita bahwa ketika kita datang kepada Allah, kita harus meyakini bahwa Allah itu ada. Ia memperhatikan kita, anak-anaknya. Ia adalah Allah yang akan menjawab sesuai dengan waktu dan caranya yang tepat. Kita harus berdoa dengan keyakinan yang sungguh kepada Allah. Di sini kita melihat Bapak Ibu sekalian, firman Allah itu mendorong kita untuk memiliki iman yang demikian. Iman yang teguh, yang tidak diombang-ambingkan oleh keraguan-raguan. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8 mengatakan begini, hendaklah ia memintanya. Kita memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati, yang bimbang hatinya tidak akan tenang dalam hidupnya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, jangan diombang-ambingkan. Bapak Ibu, apa maksudnya ketika kita berdoa kepada Tuhan dan iman kita tidak boleh ragu atau bimbang? Saya berikan contoh Bapak Ibu sekalian. Pada waktu kita bergumul, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mohon agar Tuhan tolong saya, Tuhan tolong kami.
Namun setelah kita selesai berdoa, kita melihat-lihat kembali persoalan kita yang berat. Kita kembali diombang-ambingkan, kita berpikir dalam hati kita, iya apa benar ya Tuhan tolong saya? Apakah benar ya Tuhan sanggup tolong saya? Pergumulan saya terlalu berat, tidak mungkin lah, tidak mungkin bisa terselesaikan. Tidak mungkin rasanya. Nah godaan-godaan yang demikian Bapak Ibu sekalian menjadikan hati kita terombang-ambing. Dan akhirnya kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan yang akan bekerja di antara kita. Bapak Ibu ketika kita berdoa, firman Allah sungguh-sungguh mendorong kita, datanglah kepada Allah dalam permohonan dan ucapan syukur dengan iman yang teguh. Saya percaya Bapak Ibu, bahwa Allah kita itu tidak tinggal diam, betul? Dia hidup, dia berkuasa, dia maha kuasa. Dia yang menciptakan alam semesta ini. Dia yang berdaulat atas segala sesuatu. Dia Bapa kita yang baik, yang mengasihi kita, anak-anaknya. Tidak mungkin Allah hanya berdiam diri mendengar keluh kesah umatnya. Mungkin benar. Kadangkala tidak segera ia menyatakan kehendaknya kepada kita. Memang benar. Kadangkala ia tidak menjawab persis seperti yang kita harapkan. Akan tetapi Allah tidak mungkin berdiam diri dan tidak menolong kita. Jalan Tuhan memang bukan jalan kita, kata firman Tuhan. Tapi kita yakin, dia Bapa kita yang baik. Amin Bapak Ibu sekalian. Dia Bapa kita yang baik. Yang tidak mungkin memberikan rancangan yang buruk kepada anak-anaknya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, Tuhan memperhatikan dan mendengar doa umatnya. Pada suatu masa Bapak Ibu sekalian, umat Tuhan berada pada posisi di mana mereka memberontak kepada Tuhan. Hati mereka sengaja jauh daripada Tuhan. Mereka mendengarkan bujukan-bujukan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah untuk mengikuti Allah mereka. Pada waktunya Tuhan menghukum mereka. Bangsa-bangsa lain mulai menindas mereka dengan kejam. Mereka tersadar dan kemudian mereka merendahkan hati. Berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan firman Tuhan katakan dalam 2 Tawarik 7 ayat 18. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, mereka merendahkan diri. Berdoa dan mencari wajahku. Apakah Tuhan kesal, kemudian Tuhan tidak menerima? Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu, Tuhan memperhatikan dan mendengar doa-doa kita. Bahkan pada waktu kita berdosa sekalipun dan kita berbalik kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan mengampuni kita. Percayalah Bapak Ibu sekalian bahwa ketika kita menaikkan doa-doa kita dengan kerendahan hati, dengan iman yang sungguh percaya Allah akan bertindak dengan adil pada waktu yang tepat dengan caranya yang ajaib, yang seringkali tidak terduga, Ia akan menolong kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah pada waktu kita datang kepada Tuhan, kita punya iman yang demikian? Saya ingin Bapak Ibu memperhatikan kalimat ini. Doa bukanlah sekedar rutinitas. Namun doa orang percaya adalah doa yang penuh kuasa. Untuk melihat bagaimana Allah akan menyatakan perbuatannya yang ajaib kepada kita. Saya berharap Bapak Ibu sekalian kita semua adalah orang-orang yang suka berdoa kepada Allah dengan keyakinan iman yang teguh. Saya berharap tidak ada dari antara kita yang malas untuk berdoa. Firman Tuhan sudah katakan kepada kita, kita harus tekun berdoa. Doa yang tidak ada putus-putusnya dengan Allah sebab setiap waktu kita membutuhkan Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu saya ingin bertanya, apakah ada dari antara kita yang sepertinya sudah jenuh berdoa? Karena kita merasa Tuhan tidak menjawab doa kita. Mungkin sampai kita jadi menuduh Tuhan berlaku kurang patut, kurang bijaksana atas hidup kita. Bapak Ibu, Tuhan itu tidak mungkin tidak sayang kepada kita.
Tuhan itu tidak mungkin tidak memperhatikan keluh kesah umatnya. Akan tetapi memang rancangan dan jalan Tuhan itu berbeda dengan jalan kita. Waktu Tuhan juga bukan waktu kita, tapi yakinilah waktu Tuhanlah waktu yang sangat tepat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu Tuhan menjanjikan sebuah janji keturunan kepada Abraham, waktu itu namanya masih Abram, dan usianya itu kira-kira 75 tahun pada waktu itu. Dan istrinya Sarah atau Sarai pada waktu itu berusia 65 tahun. Nah, firman Tuhan mengatakan demikian dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lalu kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, nggak bisa ya Bapak Ibu sekalian ya, tapi sangat banyak. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abram dan Sarai sangat bersuka cita Bapak Ibu sekalian, mereka sangat bahagia. Karena Tuhan menjanjikan apa yang sangat mereka harapkan, yaitu apa? Keturunan. Mereka sangat bersuka cita. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, setelah 4 tahun lamanya, sukacita mereka perlahan mulai pudar. Karena apa yang Tuhan akan nyatakan kepada mereka belum kunjung tiba. Sarai istri Abram belum juga hamil. Pada akhirnya Sarai murung dan berkata kepada Abram, engkau tahu, Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak. Sudah hampiri saja hambaku Hagar. Mungkin melalui dialah aku akan memperoleh anak. Abram yang mungkin tidak mau bertengkar ya Bapak Ibu sekalian ya, tidak mau pertengkaran dalam keluarga begitu. Akhirnya menuruti keinginan Sarai. Setelah Abram menghampiri Hagar, maka benar perempuan itu mengandung. Akan tetapi ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah nyonyanya, si Sarai. Sarai merasa sangat terhina, kemudian ia merengek kepada suaminya. Penderitaan yang kualami ini karena kesalahanmu Abram. Mungkin Abram dalam hatinya, loh yang suruh saya tadi siapa gitu ya. Yang suruh saya tadi kan kamu gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian Abram berkata kepada Sarai, ya Abram ini yang tipe laki-laki, tipe suami yang tidak mau pertengkaran ya. Dia mungkin berkata, ya sudah dia hambamu, lakukan apa yang kau pandang baik kepadanya. Lalu karena sudah kesal, Sarai pun akhirnya berani menganiaya Hagar. Wah aku nyonyanya kok ya. Nah singkat cerita, Hagar melahirkan anak yang dinamakan Ismail. Alkitab mencatat Abram berumur 80 tahun. Tadi janji Tuhan 75 tahun. Sekarang Abram berumur 80 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail bagi Abram. Usia Abram dan Sarai semakin tua. Dan mereka tidak kunjung melihat janji Tuhan yang dulu sekian tahun dinyatakan kepada mereka. Di manakah janji Tuhan itu? Sarai sudah berusia kemudian 89 tahun. Dan Abram berusia 99 tahun. Di manakah janji Tuhan 24 tahun yang lalu? Akhirnya Bapak Ibu sekalian dalam Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15. Tuhan kembali menemui Abraham, waktu itu namanya sudah menjadi Abraham, melalui 3 orang malaikat yang mengambil rupa manusia. Ayat 9. Setelah Abram menjamu mereka, bertanyalah mereka kepada Abram, di manakah Sarah istrimu? Jawab Abraham, di sana
di dalam kemah. Ayat 10, firman Tuhan datang kepada Abraham demikian. Sesungguhnya aku, kata Tuhan, akan kembali menemui engkau tahun depan. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Jelas, tahun depan Sarah akan melahirkan anak laki-laki. Sarah mendengar dari balik pintu kemah yang ada di belakang. Dicatat oleh firman Tuhan ayat 11, Abraham dan Sarah itu sudah sangat tua, bukan sekedar tua, sangat tua. Sarah tidak lagi mendapatkan haid, artinya secara biologis Sarah tidak mungkin mendapatkan anak. Kemudian ayat 12, ketika ayat 12, Sarah tertawa dalam hatinya. Sambil berkata, aku kan sudah tua begini, masa kan aku akan birahi kepada Abraham? Ini pemikiran secara manusia. Kemudian ayat 13 sampai 14, akan tetapi firman Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata demikian? Apakah ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Tahun depan aku akan mendapatkan bahwa engkau Sarah sudah mempunyai anak. Engkau menertawakan janji Tuhan. Engkau berpikir bahwa kuasa Tuhan dibatasi oleh kemustahilan manusia. Engkau menyangka bahwa Allah seperti manusia yang terbatas. Saat ini engkau menertawakan janji Tuhan. Namun lihatlah tahun depan engkau akan melihat apa yang mustahil bagi manusia sanggup dikerjakan oleh Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah engkau percaya Tuhan berkuasa menyatakan kehendaknya kepada kita dengan cara Tuhan yang ajaib dan tepat pada waktunya? Apakah kita punya iman yang demikian di dalam setiap doa-doa kita? Atau sekali lagi kita diombang-ambingkan oleh keraguan-raguan, akhirnya kita berputus asa dan mengambil jalan lain yang tidak diperkenan oleh Tuhan? Saya percaya Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kelemahan kita sekalipun, bahkan keraguan kita akan janji Tuhan, Tuhan itu tetap setia. Firman-Nya tidak mungkin diberikan kepada kita dengan sia-sia. Tuhan akan menggenapi semua yang dijanjikannya terhadap kita umat-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita datang kepada Allah di dalam doa-doa kita, mari meyakini bahwa Allah akan menyatakan kuasa-Nya dengan caranya yang ajaib dalam waktu yang sangat tepat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini semua adalah bagian iman yang perlu kita hidupi ketika kita datang kepada Allah, khususnya di dalam doa-doa kita. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagian sisi iman berikutnya. Bapak Ibu, saya akan memulainya dengan sebuah pertanyaan. Apakah ada doa yang tidak diperkenan oleh Tuhan? Kalau jawaban doa kita sudah tahu ya, iya, tidak, tunggu begitu ya. Tapi apakah ada doa yang tidak diperkenan oleh Tuhan? Waktu kemarin kami di Pemuda Remaja membahas ibadah yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Nah sekarang pertanyaan di ibadah umum, apakah ada doa yang tidak diperkenan oleh Tuhan? Ada beberapa doa yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Saya berikan dua contohnya ya Bapak Ibu sekalian. Doa yang tidak diperkenan oleh Tuhan, yang pertama adalah doa yang dibarengi dengan hidup dalam kemunafikan. Doa yang tidak diperkenan Tuhan, pertama adalah doa yang dibarengi dengan kehidupan yang munafik di hadapan Tuhan. Terlihat rohani di hadapan manusia, namun keseharian hidup jauh daripada Tuhan. Hanya supaya dianggap, wah ternyata hidupnya dia sudah rohani sekali ya. Bahkan di dalam doa-doa yang sombong, yang menunjukkan diri merasa layak, lebih layak daripada orang lain. Bahkan Tuhan itu mengecam sikap doa-doa yang demikian. Ini kan doa-doa orang Farisi ya, waktu itu ya Bapak Ibu sekalian. Tuhan kecam Bapak Ibu sekalian doa-doa yang demikian. Nah kedua, doa yang tidak diperkenan Tuhan adalah doa yang bertujuan hanya untuk memuaskan kedagingan kita. Tujuannya hanya untuk memuaskan kedagingan kita. Firman Tuhan itu mengatakan demikian dalam Yakobus 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu.
Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa juga. Jadi di sini ada orang-orang yang mempunyai suatu keinginan, harapan, namun ia ingin mencapainya, keinginannya dengan cara yang jahat, membunuh, ingin mencapainya dengan cara iri hati, menipu, merusak orang, berbuat hianat. Namun mereka akhirnya tidak memperoleh apa-apa. Kecemburuan, persaingan, sekarang kan persaingan itu sangat ketat sekali Bapak Ibu sekalian, bahkan orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Dan itu konflik yang sia-sia. Hasil dari semuanya adalah konflik di antara orang-orang percaya waktu itu. Bukan yang baik yang kamu peroleh, namun pertengkaran. Sebab memang kamu juga tidak berdoa. Atau kemudian dikatakan, atau kamu memang berdoa, namun doamu itu salah, kata firman Tuhan. Tidak diperkenan oleh Tuhan. Kamu berdoa dengan cara yang tidak layak di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, bukan hanya isi doanya yang penting, tapi juga yang harus kita lihat adalah motivasi hati kita. Tujuan kita berdoa harus juga kudus di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, kamu berdoa tapi doamu itu salah. Tidak diperkenan oleh Tuhan, sebab apa? Doa yang sedang engkau panjatkan ke hadirat Tuhan adalah doa untuk memenuhi keinginan daging. Bukan didasari oleh hati yang kudus di hadapan Allah untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu, mungkin kita berdoa untuk sesuatu yang kita gumulkan selama ini. Akan tetapi bisa saja selama ini kita berdoa hanya untuk kepuasan daging kita. Berapa banyak anak-anak muda yang ketika bergumul dengan pasangan hidup, namun ketika mereka sudah dipertemukan dengan pasangan hidup, mereka justru menjauh daripada Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu sekalian? Berapa banyak orang percaya ketika Tuhan memberikan mereka anak, keturunan dalam keluarga, namun justru mereka tidak membawa anak-anak mereka kepada Tuhan. Berapa banyak yang bergumul soal pekerjaan, usaha, keluarga, dan ketika mereka mendapatkannya, kehidupan mereka justru semakin jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu, apakah yang selama ini kita doakan tujuannya hanya untuk memuaskan kedagingan kita tanpa kerinduan untuk melihat kemuliaan Allah? Akan tetapi percayalah Bapak Ibu sekalian, ketika kita berdoa dengan kerendahan hati, iman yang teguh di hadapan Allah, dan menyesuaikan permohonan kita dengan kehendak Tuhan dan rindu Tuhan, kemuliaan-Mu akan dinyatakan oleh pergumulan yang saya doakan. Maka Tuhan pasti mendengar, Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kita sesuai dengan cara dan waktu Tuhan yang tepat. Jadi kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian dua sisi iman yang penting ketika kita datang kepada Allah di dalam doa-doa kita. Pertama, firman Allah sangat mendorong kita untuk memiliki iman yang teguh, yang tidak diombang-ambingkan di hadapan Tuhan. Namun di sisi iman yang lain, kebenaran firman Tuhan yang sama, itu juga mengajarkan kita untuk tidak memaksa Tuhan menjawab doa-doa kita sesuai dengan cara dan waktu kita. Ketika kita menanti jawaban doa dari Tuhan, kita bukan memaksa Tuhan, ayo dong Tuhan, bukan Bapak Ibu sekalian. Kita bukan memaksa Tuhan, sekalipun ya tidak mungkin juga memaksa Tuhan. Tidak mungkin Bapak Ibu sekalian kita bisa memaksa Tuhan untuk menjawab doa kita sesuai dengan cara dan waktu kita. Kita harus selalu ingat Bapak Ibu sekalian, teladan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Sang Anak kepada Bapanya. Jikalau cawan penderitaan yang berat ini lalu, biarlah berlalu. Bapa, Engkau sanggup melakukannya. Engkau sanggup melakukannya. Namun apa? Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Di dalam doa-doaku, aku menaikkannya dengan iman yang teguh, sekaligus aku berserah kepada Tuhan. Saya ingin menutup khotbah ini dengan sebuah kesaksian, Bapak Ibu sekalian. Saya percaya pertobatan yang saya alami pada waktu saya kelas 6 SD, pada waktu mau naik ke SMP, itu semua adalah karena doa. Karena doa.
Pada waktu saya remaja dan akhirnya saya kembali aktif ya, dulu pernah terhilang. Zaman-zaman sekolah minggu saya pernah terhilang. Dan pada waktu remaja saya aktif, kemudian aktif ibadah ke gereja, ikut persekutuan, bahkan mengikuti komsel. Kalau di gereja saya di Bali, di GKA itu namanya komsel ya, mirip dengan persekutuan wilayah lah di tempat kita. Persekutuan rumah tangga di mana hati saya waktu itu menggebu-gebu sekali untuk saya beribadah kepada Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, saya pernah waktu itu hari Rabu, saya sudah siap-siap Bapak Ibu sekalian, saya sudah siap-siap komsel. Tahu ternyata kenapa Bapak Ibu sekalian? Waktu itu ternyata komselnya lagi libur. Tapi saya sudah siap, sudah menggebu Bapak Ibu sekalian. Saya sudah menggebu. Saya waktu itu main musik Bapak Ibu sekalian. Waktu itu masih belajar-belajar main musik begitu ya. Saya belajar-belajar Bapak Ibu sekalian. Saya datang Bapak Ibu sekalian. Loh, oh iya enggak ada komsel ya. Saking menggebu-gebunya Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, saya akhirnya menyadari dari hamba Tuhan dan guru-guru sekolah minggu waktu itu bahwa mereka ternyata rutin mendoakan saya. Waktu itu yang masih hilang. Rutin mendoakan saya yang waktu itu masih jadi anak yang hilang. Saya ingat sekali Bapak Ibu sekalian, pada suatu ketika, waktu di pastori, saya sering ke pastori, Roh Kudus jamah jiwa saya. Ini pengalaman pribadi ya Bapak Ibu sekalian ya. Roh Kudus jamah jiwa saya. Sehingga saya mengalami waktu itu kedamaian dan sukacita yang tidak bisa saya gambarkan. Waktu itu tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba. Sampai-sampai waktu itu saya berkata kepada hamba Tuhan waktu itu, kenapa ya hati saya damai sekali. Sampai sekarang belum pernah merasakan damai yang demikian. Kok rasanya damai sekali. Saya katakan demikian sama hamba Tuhan di sana waktu itu. Saya yakin ketika saya memutuskan untuk menjadi seorang hamba Tuhan penuh waktu, masuk ke sekolah Alkitab, ada gereja yang mensponsori saya, ada hamba-hamba Tuhan yang pastinya juga terus mendukung saya di dalam doa-doa mereka. Pada suatu ketika Bapak Ibu sekalian, saya juga mengobrol dengan papa saya, dan beliau berkata kepada saya ingat sekali dan ini luar biasa bagi saya. Papa saya mengatakan demikian, saya mendoakan kamu. Wah, saya senang sekali Bapak Ibu sekalian, saya mendoakan kamu. Saya sangat percaya, saya Bapak Ibu sekalian, ada sebagaimana saya ada saat ini, Tuhan pakai saya dengan segala kelemahan, kekurangan, dan talenta yang Tuhan percayakan. Semua karena banyak doa-doa yang dinaikkan. Saya rindu iman percaya kita Bapak Ibu sekalian kembali diletakkan di dalam doa-doa yang kudus kepada Allah. Doa orang percaya adalah doa yang berkuasa. Oleh sebab itu kita tidak jemu-jemu menaikkan doa kita kepada Allah dengan iman yang teguh. Tuhan sanggup menolong saya. Tuhan sanggup bertindak atas perkara yang sedang saya hadapi. Iman yang sungguh, namun juga adalah iman yang apa? Berserah kepada Allah. Saya berdoa Bapak Ibu sekalian kiranya Tuhan menolong jemaat Tuhan, kita semua yang sedang bergumul di dalam doa-doa yang sedang Bapak Ibu sekalian naikkan. Apabila jemaat Tuhan mempunyai pergumulan, jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu sekalian untuk meminta dukungan dari hamba Tuhan, dari saudara seiman yang lainnya. Kita kan satu tubuh di dalam Tuhan Bapak Ibu sekalian dan harus saling menopang satu dengan yang lainnya. Kita saling mendukung di dalam doa. Tuhan memberkati setiap kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Allah yang maha kuasa adanya, Allah yang tidak tinggal diam, Allah yang hidup, Allah yang sanggup menolong kami. Kami datang kepada Engkau ya Tuhan, dengan iman yang teguh, percaya Engkau ada bersama dengan kami, Engkau mendengar keluh kesah daripada umat-Mu. Tuhan, hamba berdoa, memohon belas kasihan daripada Tuhan. Engkau tahu untuk anak-anak-Mu, jemaat Tuhan yang saat ini mereka bergumul dengan kehidupan mereka masing-masing. Mungkin juga sampai ada pergumulan-pergumulan yang tidak terkatakan, yang hanya disimpan di dalam hati. Namun Tuhan, kami percaya Engkau mendengar setiap tangisan mereka, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka doakan.
Tuhan teguhkan setiap iman kami ya Bapa. Dan biarlah iman kami juga adalah iman yang berserah kepada Tuhan. Jalan Tuhan memang bukan jalan kami. Waktu Tuhan juga bukan waktu kami. Namun kami percaya Tuhan, cara Tuhan adalah cara yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang sangat tepat. Tuhan, kami memohon kepada Engkau. Karena Engkau adalah Bapa kami yang baik. Engkau pasti memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan dalam hidup kami, dalam doa-doa kami, biarlah menjadi doa-doa yang penuh dengan kuasa di hadapan Tuhan untuk melihat bagaimana Tuhan akan bertindak atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati setiap kita.